kami dari kelompok 9 mau melakukan wawancara khususnya pada bidang kredit usaha rakyat. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Erdayani Della Fitnasari, asal Sebangki, Kabupaten Landak. Saya Veronica Mila dari Skadau. Saya Bagas Aryo Prabowo dari Sambas. Saya Richard Ramsesian dari Bukayang. Nah, pertama-tama kami ingin mengetahui profil kakak terlebih dahulu. Namanya siapa, Kak? Nama saya Elena Floren Maria. Kerja di CUI udah berapa lama, Kak? Sudah 8 tahun. 8 tahun. Iya. Kakak di bagian apa? Bagian kredit. Bagian kredit itu mengurus bidang mulai dari pengajuan pinjaman sampai survei. Nah, apakah dari CU yang tempat kakak kerja sekarang itu menyediakan KUR atau kredit usaha rakyat, Kak? Oh, enggak ada. Tidak ada. Yang ada di tempat kita untuk pinjaman kelompok untuk petani ada. Kalau KUR kan dia bunganya lebih kecil kan, ya. Kalau sama dengan bunga bank itu 0,5. Kalau kita yang di pinjaman untuk kelompok itu 0,6 bunganya, agak di atas sedikit. Nah, kalau dalam peminjaman para petani tadi, Kak, syaratnya tuh apa-apa saja dan tahapnya itu gimana? Syaratnya kalau untuk pinjaman untuk kelompok petani itu syaratnya pertama itu harus mulai dari bergabung dari dengan cukup kerja tulis ya, fotokopi KTP sama KK, terus uang pertama masuk itu untuk bergabung dengan cukup kerja tulis itu sebesar 825.000. Terus dia warga negara Indonesia dan tidak dalam kasus hukum. Terus kalau untuk pinjaman pertama itu pinjam, tapi ditabungkan lagi, itu cicil selama 5 bulan. Setelah pinjaman itu lunas selama 5 bulan baru boleh pinjam tadi untuk usaha tadi kan, termasuk untuk kelompok tani tadi tuh. Untuk jangka panjang waktu peminjamannya berapa lama, Kak? Jangka waktunya itu beda-beda tergantung kan. Kalau untuk yang kelompok kan tergantung dari usahanya. Kalau misalkan dia untuk perkebunan kan ada usia panen itu beda-beda kan, beda dengan untuk ternak. Kalau untuk perkebunan itu kan misalnya kayak sawi, kangkung dan segala macam itu kan lebih cepat kan, dia sekitar 30 hari gitu, tidak lebih dari itu. Sedangkan kalau untuk cabai itu biasanya sampai 6 bulan ya, dari usia tanam sampai usia panen. Jadi pengembaliannya sampai 6 bulan. Terus kalau yang untuk peternakan, misalnya untuk maaf ngomong ya, di sini kalau untuk peternakan babi misalkan panennya kan kalau bajung itu kan dari 0 sampai 6 bulan kan. Jadi jangka waktu pengembaliannya sampai 6 bulan. Jadi tergantung usaha jenisnya apa. Dan juga untuk pinjaman itu kita berikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau khusus untuk yang pertanian atau peternakan itu dari 1 juta sampai 10 juta maksimalnya. Ya, karena kan juga mengingat jangka waktu lagi kan. Kalau misalkan terlalu besar kan dikhawatirkan nanti para kelompok tani tidak mampu untuk mengembalikannya. Misal kalau terlalu besar, misal sampai 50 juta kan terlalu besar kan, mereka mengembalikannya dalam jangka waktu 5 bulan. Nah, Kak, kalau tentang latar belakang berdirinya CU ini dimulai sejak tahun berapa, Kak? Tahun 2000. 2000. Nah, itu dia dari gereja keluarga kudus. Awalnya itu. Cuma sekarang sudah terpisah, tidak di gereja lagi, sudah punya gedung sendiri. Dulu dipelopori oleh pastor-pastor yang ada di sana. Berarti sebelumnya cabangnya itu dari gereja kudus? Ya, dari gereja keluarga kudus. Kira-kira apa aja yang jaminan dari petani untuk minjam modal ke CU? Jaminannya itu kalau khusus untuk petani, mereka biasa kan digucurkan dana itu misalnya untuk pinjaman pertama tadi yang untuk pertanian 10 juta. Jadi 10 juta itu dia tidak semuanya untuk diberikan kepada petani. Misalnya dia 10 juta, terus jangka waktunya 6 bulan. Jadi selama 6 bulan ini ada yang langsung dipotong untuk bunga pinjamannya.
jadi sisanya baru digunakan petani untuk beli pupuk, beli bibit, dan juga untuk pembiayaan sampai dia panen. Itu untuk mengantisipasi nanti mereka mengalami kendala misalnya gagal panen kan, jadi tidak semua uang itu diberikan kepada petani langsung. Untuk permasalahan dalam peminjamannya itu bagaimana? Maksudnya pemetaan yang spesifik seperti apa? Permasalahan misalnya Apakah ada petani yang misalnya telat bayar atau gimana permasalahan dalam peminjamannya gitu? Oh, selama ini belum ada sih. Cuma tadi kan itu sudah diantisipasi dari beras sekian misalnya dari 100% pinjaman itu kan tidak semuanya kita berikan kepada petani. Karena tadi untuk mengantisipasi gagal panen. Jadi misalnya di situ dari 10 juta kadang memang sudah dipotong kan dari CU misalnya 2 juta gitu untuk mengantisipasi gagal panen. Karena kan kalau di CU itu bisa bayar bunga dulu kan. Jadi pokok nanti bisa dikembalikan pada saat petani sudah panennya tidak gagal lagi, sudah ada hasilnya baru boleh dibayar. Jadi masih ada toleransi kan. Kalau misal ada petani yang telat bayar gitu gimana Kak? Kalau ada yang telat bayar, Misalnya kemungkinan kemungkinan kalau misalkan ada yang ke depannya, itulah tadi kan ini dipotong tadi kan pinjamannya itu, terus bayar bunga dulu, misalnya bunganya 200.000 kan udah dipotong misalnya 2 juta kan dari 10 juta tadi, jadi untuk 2 bulan itu bayar bunga dulu, jadi nanti untuk periode berikutnya baru dia bayar pokoknya. Karena kan petani kan tak hanya satu periode kan, pasti berkelanjutan dia, jadi itu periode berikutnya baru pokoknya dibayar. Kalau fasilitas dari CU yang diberikan kepada anggotanya itu apa aja Kak? Kalau kita untuk kelompok tani ya, Iya. kita hanya untuk ini aja sih, untuk pembiayaan aja, untuk dana aja. Nah, sedangkan yang lainnya paling kita kayak pembinaan. Karena kan mungkin ada juga beberapa tani itu yang secara pengetahuan dia masih kurang kan. Sedangkan kita kalau di CU itu kan ada memang staf yang membidangi itu, namanya staf pemberdayaan. Jadi dia mulai dari ini. Dari tahap yang paling awal untuk perencanaan itu dia sudah bimbing sampai nanti selesai sampai panen. Misalnya untuk jadi buat benar, misal dari untuk biaya sekian, untuk perawatan sekian, dan untuk biaya panen sekian, sudah ada pemetaannya. Jadi supaya tujuannya untuk memperkecil kegagalan dalam usaha panen dari yang ada namanya itu studi kelayakan usaha namanya. Kan kalau di studi kelayakan usaha itu kan nampak kan kalau kita buat contohnya kan kalau misalkan anggota itu usahanya sudah berjalan, kalau kita hitung rinci di situ di hasil akhir nanti itu nampak di apakah si petani ini layak untuk diberikan pinjaman atau tidak, karena dapat dihitung keuntungannya berapa, kerugiannya berapa. Nah, kalau untuk peminjaman Kak, itu ada batasan usianya nggak? Umur sekian sampai sekian baru boleh minjam. Kalau untuk saran untuk meminjam di CU itu dari 17 tahun sampai umur 75 tahun. 17 tahun itu dengan syarat sudah menikah. Kalau dia belum menikah itu harus 21 tahun baru dia boleh pinjam. Tapi kalau 17 tahun sudah menikah dia bisa boleh pinjam. Bisa produktif lah, kalau maksimal itu 75 tahun. Kalau itu Kak, kalau untuk cakupan daerah yang boleh minjam di CU yang tadi Kak, CU Keluarga Kudus ya, dia tergantung wilayahnya. Kalau kita kan ke CU Keluarga Kudus itu baru 4 cabang kan. Yang pertama di Pontianak, yang kedua di Siantan, yang ketiga di Rasau, dan yang keempat itu di Bengkayang. Jadi tergantung sebaran anggota CU-nya di mana. berarti baru 4 cabang. Ya, baru 4 cabang gitu. Jadi sih kebanyakan kalau di daerah itu ya itu tadi pertanian kan mereka. Sekarang kan sudah ada pemberdayaan, jadi kita tuh itu memperdayakan anggota-anggota yang khususnya yang sudah ada sekarang kayak pertanian kan yang di daerah. Jadi kita memperdayakan anggota bagaimana cara mendapatkan uang, misalnya mereka punya lahan tapi mereka tidak terpikirkan untuk lahan itu dijadikan sebagai lahan usaha. Jadi kita ini sih mendorong anggota-anggota kita yang punya lahan untuk mengembangkan lahan yang mereka miliki. Dan juga
rencana kami ke depannya itu dari CU akan memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggota-anggota yang mempunyai keinginan untuk melakukan usaha, baik itu peternakan maupun ini pertanian. Kan di daerah banyak mereka yang ingin punya usaha, tapi usaha apa kan mereka belum terpikirkan. Jadi rencana program kami ke depannya kemarin untuk itu mengajak anggota membuka peluang usaha. Mungkin itu saja Kak dari kami. Terima kasih buat kesempatan dan waktunya yang Sama-sama.